Recast, podcastnya SRE ITS. Halo Energizen, selamat datang di podcast ketiga SRE ITS. SRE ITS, Empowering Renewable Energy for Indonesia's Brighter Future. Kenalin, gue Marcel selaku Event Manager SRE ITS yang akan menjadi host kalian pada hari ini. Tentunya gue nggak sendirian karena ada temen gue, Rizky, yang nemenin gue nih. Ki, kenalan dong Ki. Halo semuanya, kenalin gue Rizky Ram, gue dari Staff Public Relation SRE ITS. Nah, kembali lagi nih dengan Recast, podcastnya SRE ITS. BTW, di Recast kedua kemarin, kita kan udah bahas putar starter pack nih tentang kuliah offline. But sekarang kan kita di ITS tuh lagi masuki masa perkuliahan yang agak bingungin sih. Kayak kasarnya tuh ada departemen yang masuk offline, terus ada yang jadwalnya nggak sama departemen lain, tetap masuk online. Nah, dari sini, di tema Recast ketiga kita membahas tentang dinamika perkuliahan hybrid. Nah, betul banget Ki. Dan untuk itu, SRE ITS kali ini mau ngundang tamu yang super spesial, super keren, dan cocok banget buat ngobrolin tema ini sama kita nih Ki. Langsung aja kita sambut gimana Ki, tamunya Ki? Oke, siapa nih tamunya nih Mas? Kepo aku. Tentunya dia orang terkenal di ITS bro. Oke, langsung aja kita sambut nih teman gue, Kenar. Halo Kenar, apa kabar bro? Dinamika. Halo Marcel, halo Rizky, apa kabar semuanya? Kenalin, aku perkenalan diri ya. Kenalin, Oke. aku Kenard Mahib, bisa dipanggil Kean juga. Sistem Informasi 2019. Oke, dari Sistem Informasi 19. Anjay. Oke, mantep lah. Jadi gimana Ken, kabar lu sama pandemi ini bro? Kuliah lu hybrid atau full offline gitu sih Ken? Sekarang ya kita udah lewatin berfase-fase ya. Pertama kan katanya hybrid 3 hari online lagi, terus sekarang hybrid lagi setelah sebulan setelahnya. Tapi kayak gimana ya? Mereka tuh sistemnya moodian gitu. Sesuai mood dosen. Dosen mau online atau offline. Dosen mau online, hybrid atau offline. Terserah dosennya. Pengen hybrid ya hybrid, kalau pengen online ya online gitu. Oh gitu. Kalau gue kan di elektro gitu ya Ken ya. Kalau di elektro tuh gue apa ya, kayak online offline-nya tuh minggu ganjil genap gitu loh Ken. Kayak minggu genap gue online, ganjilnya gue offline, terus dosen yang di atas umur 60 nggak boleh offline. Lu juga nggak sih kayak gitu? Oh, iya enggak, awalnya kayak gitu sih. Pas hybrid awalnya tergantung absen. Jadi 15 absen pertama itu setengah absen pertama itu hybrid offline pertama, habis itu setengah absen kedua minggu ke depannya itu kan. Tapi karena kita hybridnya nggak pernah ke jalan 2 minggu, jadi ya minggu pertama doang offline ya, habis itu kita lanjut online. Dan sekarang karena dosennya itu nggak ada saklek peraturan harus hybrid atau apa harus apa. Jadi dosen ya kadang-kadang kalau maunya online ya online gitu, nggak ada hybrid. Ya ada hybrid beberapa kali sih. Lebih ke apa ya, kayak sesuai mood dosen gitu Mas ya berarti ya? Mungkin sesuai mood dosen, tapi mungkin juga kayak sesuai dengan mereka pikir lebih aman mana sih. Oke, gitu ya berarti ya. Terus tapi kan ini Masnya nih, omong-omong nih dari sistem informasi. Jadi kayak sistem informasi tuh lebih, dari Masnya tuh lebih enak offline atau online sih? Kan kayak sistem informasi setauku sih kayak mungkin database apa ya, kayak buat programming gitu apa gimana gitu Mas ya? Lebih enak mana nih kalau dari Masnya? Menurutku masalah pelajaran ya. Kalau masalah pelajaran selalu kayak offline lebih masuk sih. Cuma karena kita emang nggak ada keperluan offline sih. Beda mungkin kayak dari elektro, dari teknik industri mesin dan lain-lain kan yang dimana praktikumnya itu benar harus ada barangnya gitu kan. Kalau kita tuh praktikumnya ya coding atau praktikumnya semuanya online based gitu loh. Bahkan yang kita lakukan kan cloud semua gitu kan. Jadi aku nggak ngerasa untungnya offline kecuali internetnya cepet. Cuma ya itu sih yang sekarang bikin bingung jadinya, kayak
Kalau dosen mintanya hybrid atau offline, kita jadi perlu ngekos lagi panjang. Itu yang bikin bingung sih. Kayak enaknya mana? Kepikirannya ke itunya, bukan ke pelajarannya. Tapi menurut aku kalau pelajaran online efektif sih dibanding offline. Walah. Terus berarti kalau lu bilang enakan online, lu lagi di Jakarta dong sekarang, ya nggak sih? Atau di Surabaya? Dong. Surabaya dong. Walah, lu ngekos di mana, Ken? Di Semolowaru. Wah, Nggak dapet kos di Keputih coba. Makanya itu tuh masalahnya, kayak karena offline kan, karena hybrid dan nggak jelas kan peraturannya ya. Gue nggak tahu kalau di jurusan lain, di elektro gimana. Tapi itu selama ini nggak jelas. Jadi ya itu kosan tuh enggan-enggan cari yang per bulan gitu kan, karena mungkin bulan depan pengen pulang gitu, atau enggak ya carinya yang enggak mahal-mahal amat karena mungkin nanti pulang cepet gitu, jadi kita nggak mau investasi banyak dulu gitu kan. Tapi ternyata dilanjutin hybrid, jadi kita lanjut, cuma ada satu dosen misalnya yang pengen hybrid, jadi kan kita stay di Surabaya untuk satu dosen itu doang gitu loh. Itu sih aduh, ya begitulah, tapi banyak enaknya juga kok hybrid. Iya sih, benar sih Mas. Kayak ya mungkin aku sebenarnya rumahnya tuh di deket sih, di Pasuruan deket Sidoarjo. Cuman kayak mikir investasi kayak kok sih ya iya sih kayak terhitung ya Kak. Emang online ya kadang aku tiba-tiba pulang gitu kan deket ya, kadang nanggung sih Mas bayarnya gitu. Gitu sih. Iya, mahal men, kosan, makan tiap hari, warteg aja udah mahal setiap hari. Iya Aero nggak sih? Iya. My love my aero anjir. Oh ya, mungkin ini Mas ya kan tadi kan sempat disinggung kayak ya mungkin di kos apa ya kan hybrid, kadang di kos, kadang di kuliah di kampus gitu. Kampus. Nah mungkin Masnya tuh apa ya? Mungkin ada kayak kegiatan yang bisa dilakuin gitu Mas di kos biar tetap produktif gitu Mas. Nah, yang sekarang lagi Mas lakuin nih gitu. Tetap produktif ya. Mungkin beda ya. Kalau aku maksudnya angkatan 2019 sudah tahun ketiga, di mana sibuk pol gak sih? Iya gak sih Marcel? Mungkin bisa setuju? Sibuknya itu sibuk pol, kayak praktikum, kuliah, organisasi, eksternal gitu-gitu tuh sibuknya itu sibuk pol, di mana kayak produktif itu bukan pilihan lagi sih, lebih ke kita milih kapan bisa istirahatnya. Itu malah sekarang yang kayak perlu diatur tuh, kapan ya gue bisa istirahat ya. Itu kalau sekarang mungkin di tahun ketiga itu emang udah ke develop, manajemen waktunya udah enak. Cuma kerasa banget kalau pas di semester 1, semester 2 nggak bisa manajemen waktu, masih bingung sana sini, dan masih susah untuk rasa produktif. Nah ini kalau aku sih tipsnya ada beberapa kayak Instagram yang menurut aku kalian follow sih, kayak Excel Future Leaders for example, atau ada kayak TEDx gitu-gitu, dan yang kayak isinya tuh emang ada tips-tips gimana cara mulai produktif. Salah satu yang kayak menurut aku paling efektif di aku itu yang the 5 second rule kayaknya, yang kayak di mana aku ngomong kayak 5, 4, 3, 2, 1 kerjain itu, dan juga manajemen waktu istirahat. Oh, 5 second rule aku taunya itu sih, yang makanan kalau jatuh tuh 5 detik. Oh iya, benar juga. Gak boleh dimakan. Aku juga gitu sih, kadang. 5 second rule, kamu kayak beda banget ya sama punya gue kan. Oh, yaudahlah, second rule produktif itu. Oh, produktif. Yaudah. Yaudah, mumpung kita bicara produktif, selain 5 second rule yang lo tadi bilang, ada tips satu lagi nggak buat para pendengar penonton podcast ini buat biar bisa tetap produktif selama di kos? Selama di kos, environment itu sangat berpengaruh dengan perasaan, dan perasaan itu sangat berpengaruh dengan aksi. Ini aku lupa dapat dari mana, pokoknya kalau emang situasi kos itu nggak mendukung, jangan dipaksa untuk tetap di kos gitu. Misalnya emang
perlu dorongan untuk kerja sesuatu dan di kos itu tetap tidur-tiduran, ya keluar aja gitu. Gunanya kampus juga ada gitu kan. Di situ kan kalian biasanya setiap jurusan ada tuh open ruangan untuk bisa belajar. Kayak di SI juga ada. Menurut aku itu sangat mendukung sih. Kalau aku emang nggak bisa kerja di kosan, aku keluar. Cuma kalau keluar rasanya emang kepikiran coba pengen nongkrong atau gimana, ya aku stay di kosan gitu. Lingkungan itu sangat mendukung. Jadi misalnya lingkungan kamu juga kurang sesuatu, kayak kurang lighting atau kurang makanan atau kurang apa, beli aja, ambil aja, kayak bikin senyaman mungkin lingkungannya, bukan dalam sense nyaman as in oh enak buat tidur, tapi nyaman as in oh dengan lingkungan ini aku ada siap untuk belajar gitu. Begitu. Oh, berarti itu kan emang penting banget kan ya. Lu pernah kayak ini nggak sih kayak ke coworking space Surabaya? Nggak pernah. Pengen itu deh. Enak banget sumpah, kayak bener-bener lu di situ tuh lihat semua orang kerja, aduh gue harus kerja juga di situ. Jadi gue kalau ke situ tuh bener-bener produktif banget, bro. Lu harus cobain buat kesana, bro. Di mana? Di kota, pokoknya coworking space. Aku tahu itu kan Siola dekatnya Tunjungan itu ada satu atap coworking space. Oh, satu atap, ya. Iya, satu atap. Terus ada juga itu yang dekatnya Gubeng, SMA Komplek itu apa namanya ya? Apa gitu. Jadi lumayan banyak sih di Surabaya. Kayak enak banget apa? Ya bener sih Mas, kayak lingkungan itu berpengaruh, lihat orang-orang ngerjain. Aku ya gak mau kalah gitu kan, bener kan? Iya, Itu sih. Sangat berpengaruh sih lingkungan. Menurut aku malah itu kayak nomor satu selain disiplin. Lingkungan itu setelah disiplin. Kenapa nggak ngomong motivasi? Karena motivasi itu hilang-hilangan, ya gak sih? Motivasi itu hilang-hilangan. Disiplin itu lebih penting daripada motivasi. Dan juga lingkungan. Makanya aku pikir lingkungan itu sangat membantu. Oh iya Mas. By the way kan kita kan ngomong-ngomong tentang produktif gitu Mas ya kan. Ya kayak Masnya kan kita kan apa ya? Masnya aku tahu juga sih kan selaku Presiden MUN yang terbaru ini Mas, selamat juga nih Mas dari Presiden MUN terbaru. Terus aku juga sempat lihat Kak, Masnya tadi sempat singgung Excel Future Leaders gitu. Mungkin bisa sharing nih Mas buat pendengar Recast ini. Kira-kira Excel Future Leaders tuh ngapain sih Mas? Kalau Masnya udah dapet kemarin itu? Ya pertama terima kasih ucapannya. Semoga ITS MUN tetap bisa keren dan kerja sama-sama SRE. Terus untuk Excel Future Leaders itu suatu beasiswa dari Excel Aksiata, di mana isinya itu adalah seperti mentoring dan juga workshops untuk kandidat leaders di masa depan gitu. Dan ini adalah kayak suatu inkubasi tapi untuk per orang-orang kandidat-kandidat ini. Dan Excel Future Leaders itu salah satu yang termasuk kompetitif beasiswanya, tapi isinya itu sangat bermanfaat karena orang-orangnya yang dalamnya itu koneksinya besar banget, habis itu mentoringnya emang intensif, emang setiap tahap di karir itu dibikin ditulis, dibantu gitu untuk setiap tahap di karirnya gitu. Jadi Excel Future Leaders itu caranya gimana kuliah ini nggak sia-sia nanti pas udah lulus gitu loh. Karena emang mencari yang terbaik gitu. Oh iya, lagi oprek dah Mas sekarang. Kayak buat semester anak berapa ini Mas? Kayak Excel Future Leaders Mas. Jadi belum ada informasi untuk Excel Future Leaders berikutnya. Tapi kalau untuk waktu itu aku untuk tahun kedua untuk tahun pertama dan kedua, karena Excel Future Leaders ini beasiswa 2 tahun. Begitu. Jadi sampai, kalau aku kan waktu itu tahun kedua ya, jadi sampai nanti lulus. Hopefully. Begitu. Oh, oke, ngerti. Jadi emang keren ya Excel Future Leaders. Nah, ngomong-ngomong tentang kayak semacam program beasiswa ini, gue dengar lu kayak ISMA, Ken. Ya nggak sih? Belum. Belum. Amin. Amin. Iya, kayak banyak sih sekarang yang
mahasiswa angkatan 2 dan 3 lagi pada ngejar banget di ISMA nih. Semoga banyak yang dapat ya. Dari ITS juga sekarang harusnya sosialisasi udah banyak banget. Deadline udah ada, maksudnya kayak struktur untuk pendaftarannya udah ada dan pilihannya sekarang lebih banyak. Jadi semoga banyak yang daftar, banyak yang dapat. Aku juga lagi ngejar itu. Udah persiapan udah banyak sih. Lagi IELTS besok nih. Beneran besok banget aku IELTS ya. Weh, kan lu bukannya presiden Mun, masa perlu IELTS lagi kan? Gak gitu. Ya, Nggak gitu ya? Gak gitu. Terus Masih berarti takut dah awal-awal gini. Kenapa? Di ISMA tuh lu ngejarnya berarti ke program ISMA itu program beasiswa dari MBKM ke luar negeri kan ya kalau nggak salah? Iya benar. Nah, Program IMA. Ya IMA. Lu itu ngejarnya ke negara apa kan? Currently gue ngejar Korea University. Tapi juga tidak menutup kesempatan untuk negara lain karena yang penting kursesnya tujuan di sananya tuh pengen ngapain, apa yang pengen aku ambil gitu kan. Jadi kalau ada alternatif lain selain Korea yang lebih cocok, menurut gue sih gue bakal ambil juga sih. Lu nggak ikut Marcel, Rizky, nggak ada yang daftar? Gimana Ki? Kalau gue sih enggak Ki. Kalau aku nggak tahu sih Mas, masih mikir-mikir, masih tahun kedua sih, masih ya lihat-lihat sih gimana nanti ISMA itu. Enak tahun kedua daftarnya. Mungkin masih persiapan lagi nih Mas, soalnya ya nggak tahu sih nanti TOEFL juga ya, pakai IELTS ya. Bisa IELTS, TOEFL, bisa sama namanya Duolingo English Test. Lebih murah lagi tuh, Duolingo. Duolingo itu bukannya aplikasi yang ada di Iya, sekarang ada kayak IELTS-nya gitu, ada tes Inggrisnya gitu. Dan itu dipakai buat semua universitas. Hampir semua universitas ada yang pakai itu. Baru tahu udah. Nah, makanya baru tahu. Iya, baru tahu nggak sih Ki? Aku cuma tahu aja TOEFL sama IELTS doang nggak sih? Iya. Bisa tuh persiapan buat tahun depan. Oh ya, kan kalau lo mau jadi ke Korea nih, ISMA, lo kira-kira di ISMA di Korea bakal berapa lama kan? 6 bulan harusnya 6 bulan. Loh, 1 6 semester. bulan kuliah, 1 semester full itu berarti ya? Iya. Lah, buset lama juga ya Ki. Kayak 6 bulan, apalagi ya mungkin Masnya ya kan ngekos ya sekitaran di tes mungkin 1 semester itu 4 bulanan nggak sih, 4 bulan 5 bulan ya. Iya. Nah, ya maksudnya mungkin sekitar segitu, pokoknya 1 semester sih. Nah, tapi itu kan, ya Mas. Kenapa? Tapi itu kan tahun lalu tuh yang pada berangkat Agustus ya, dan pada balik baru Januari sih. Jadi I guess 6 bulan. Seorang 6 bulan sih. Iya sih, dihitung juga lama sih Mas. Kayak Masnya nggak ngerasa kayak kangen nggak, kayak pulang ketemu keluarga gitu Mas? Kangen sih, kangen. Ya belum ngerasain, ini udah halu aja gitu. Tapi ya mungkin nanti kangen. Cuma ya pengalaman yang nggak bisa tergantikan sih. Dan kayak ini pun membuat risiko kalau gue mungkin telat lulus kayak 4,5 tahun. Cuma menurut gue it's a sacrifice worth making for. Tapi menurut gue sendiri aja ini bukan sacrifice, ini bukan suatu pengorbanan sih. Menurut gue ini sesuatu proses dalam dunia kuliah gue. Nah itu nggak kayak merasa kayak apa ya, mungkin kan udah jauh dari orang tua, apalagi ini ISMA kan lama gitu, kayak merasa apa ya Mas, kayak homesick gak Mas, kayak ya homesick gitulah. Again, gue belum ya. So, gue belum jalanin kan. Tapi ya mungkin sih kayak mungkin kalau kayak ngomongin homesick sangat mungkin sih, karena waktu semester pertama kuliah di Surabaya ya, itu homesick banget sampai breakdown, sampai harus pulang. Emang orangnya dulu sentimental banget ya. Jadi
dan nggak pernah di luar dari Jakarta waktu itu kan, nggak pernah keluar dari rumah. Jadi saat itu waktu mendadak banget juga, kayak langsung pilih kos, langsung masuk kos, langsung kuliah gitu. Dan saat itu gue belum punya teman, kayak semester 1 tuh mostly nggak punya teman kan. Teman dari SMA nggak ada, teman dari SMP SD juga nggak ada, keluarga nggak ada di Surabaya, jadi sangat homesick waktu itu. Bahkan sampai sampai breakdown, sampai perlu saat itu perlu pulang sih di akhir semester. Yang tadinya rencananya itu nggak pulang dulu. Ya tapi homesick biasa lah ya untuk semua anak-anak perantau. Iya Sekarang sih, yang bener sih, Mas. anak-anak baru mungkin baru pada ngerasain nih. Relatable. Iya kan? Kalau homesick gitu kan, Masnya tadi bilang kayak jauh dari orang tua, terus cara komunikasinya Masnya sehari-hari itu gimana Mas? Kayak mungkin teleponnya 1 hari sekali atau gimana cara Enggak sih. mengatasi homesick gitu Mas? Oh, cara mengatasi homesick atau pas waktu itu? Lebih ke kayak kan Masnya homesick, terus bagaimana biar mengatasinya kan bisa kayak komunikasi sama orang tua. Iya. Nah Masnya gimana kayak komunikasinya? Waktu itu sih aku jarang banget ngechat atau telepon ortu ya. Jadi pas aku homesick ya dengan natural telepon mereka mulu. Nanya-nanyain apa kabar gitu kan. Jangan lupa lah sama orang-orang yang di rumah ya. Ya pokoknya pengingat untuk kalian semua, jangan lupa sama orang-orang yang di rumah kalian di sini itu dengan bantuan mereka semua. Asik. Sayang keluarga. Yo, family man. Oh iya, Ken, nggak tahu ini pengalaman pribadi gue ya. Gue kayak, lu ini nggak sih saking sayangnya sama keluarga lu? Aneh banget ngomongnya. Tapi gue serius aja, soalnya apa kan gue tuh di rumah kan suka nongkrong gitu ya. Terus karena lagi pandemi, gue jadi kayak, aduh ntar kalau gue nongkrong kena ortu gue kena COVID gimana ya? Aduh takut banget gak sih? Itu masuk, iya itu masuk akal sih, kayak iyalah jangan jahat banget dong anjir. Nah itu sebenarnya juga salah satu alasan gue kenapa gue pengen cepet-cepet ke Surabaya supaya gue bisa nongkrongnya bebas. Lu gimana Ken? Itu nggak sih pikiran lu? Enggak, ya gue sebetulnya pengen ke Surabaya karena menurut gue hidup di kampus atau kayak kuliah ke kampus itu enak, seru gitu. Seru ketemu orang-orang baru, ketemu dosen-dosen, belajar tuh bisa bareng-bareng gitu kan, seru ya. Tapi karena kita kebatas COVID juga akhirnya semuanya sebetulnya terbatas ke rumah masing-masing kan. Dan kemarin yang gilanya Omikron naik parah banget itu. Oh iya. Itu kan serem banget kan. Jadi waktu itu pas gue ke Surabaya gak banyak keluar, serem juga sebetulnya untuk diri sendiri sebagai orang yang gak punya keluarga di sini dan temenan minim gitu. Ya jarang keluar, takut karena nggak ada yang bisa ngerawat gitu kan. Kena juga. Sama bro. Positive vibes ketemu ini. Positive vibes banget, positive thinking bang. Iya kena juga ya, padahal udah hati-hati banget. Ya, iya nggak sih, gue kayak udah nih lu lihat gue bawa hand sanitizer, ada gel cuci tangan, tetap kena bro. Gue tuh waktu itu ya kan kesini naik pesawat ya. Ini bukan yang sekarang sih, ini yang tahun lalu. Cuma jadi gue udah pasca sarjana COVID nih, udah magister, udah 2 kali. Tahun lalu tuh di Surabaya kan ada proyek gitu. Terus gue tuh beli hand sanitizer segede ini sebelum naik pesawat. Itu full kan. Saking hati-hatinya gue, saking semprot-semprotnya gue turun pesawat tuh udah kurang dari setengah. Dipakai buat semprot semuanya. Tapi beberapa hari kemudian di Surabaya kena juga. Alah. Nggak ada ini ya. Nggak ada ampun emang. Terus lu berarti kena COVID di Surabaya gimana tuh? Lu di kos atau ke tempat isolasi dari tes apa sih namanya tuh, lupa gue. Kalau yang kemarin yang barusan yang Omikron itu jadi ada temen yang lagi magang di Jakarta. Nah terus dia punya apartemen. Nah gue
isomannya di apartemen itu. Karena jadinya ada kompor, ada air panas gitu kan. Di apartemen. Jadi ya lebih aman dibanding kalau di kosan kan banyak orang, kasihan. Ya kan. Kira gue isoman di situ di apartemen. Alhamdulillah ada orang yang bisa ngasih minjem apartemennya. Bersyukur banget, terima kasih. Kalau yang tahun lalu, wah tragis sih. Lagi minjem kosan temen kan, lagi pas ke Surabaya itu lagi minjem kosan temen karena ada project. Jadi nggak mau bayar kosan dulu lah, jadi minjem. Terus kena COVID. Tadi dia pengen isoman di kosan, nggak dibolehin. Tante-tante gue tuh sangat khawatir orangnya tuh. Bokap gue juga khawatir. Nggak boleh, perlu balik, perlu pulang, gimana caranya. Kira dijemput jemput bokap gue ke Surabaya naik mobil. Tapi pulangnya, karena dulu tuh kita harus pakai APD ya harusnya tuh kalau yang COVID. Gue nggak ada APD dong, ya iya susah dapat APD. Gue pakai mukena dari Surabaya sampai Jakarta. Nggak habis pikir. Gue pakai mukena warna ungu, pakai face shield, pakai masker double. Itu beneran pulang-pulang kayak ninjago, asli. Lucu banget. Ya ampun, pengalaman COVID. Ya pokoknya nggak enak guys, COVID tetap pakai maskernya. Sakit banget. Kemarin gimana, Sal? Lu COVID-nya? Ya, gue juga kena COVID. Ya di kos doang sih gue gejala yang paling parah yang gue alamin itu, tapi gue anosmia beberapa hari itu. Sama rambut gue rontok, makanya sekarang gue botak. Oh gitu? Soalnya rontoknya parah, terus kayak tiap hari gue harus nyapu gitu, jadi sekalian aja gue habisin rambut gue. Oh, baru tahu ada gejala gitu. Ya, emang aneh itu Omicron. Iya, random banget. Arbitrary. Anjay. Kalau gue waktu itu sakit banget ini sih. Seluruh badan sakit banget. Pertama pegal tangan kaki. Cuma habis itu pas kalau lagi tiduran sakit perutnya sakit, punggungnya sakit, kalau duduk punggungnya sakit, kakinya sakit, pusing. Sampai hari pertama tuh nggak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Dan saking sakitnya tuh gue perlu mandi air panas jam 2-3 pagi gitu. Sakit banget waktu itu sih. Kayak kram gitu Mas? Apa kayak ya mungkin kayak kerasa pegel gitu ya otot-ototnya ya? Iya, pertama tuh pegel, habis kayak ada yang tekan gitu loh, kayak ada yang nge-squeeze. Ya, gue serem dah. Alhamdulillah udah lewat. Dan sebetulnya kalau kena COVID, kabarin ke ITS. Beberapa teman gue juga kena COVID, kabarin ke ITS. Mereka dapat obat. Kalau kabarin ke Satgas Surabaya juga dapat obat. Jadi sebetulnya aman sih kalau di Surabaya harusnya. Dan ITS ada ini kan, ada kayak tempat untuk isoman, kalau nggak salah. Ada, tapi itu kayak opsional gitu loh. Soalnya kalau kemarin gue ngomong ke dosen gue, katanya kalau mau dites boleh, tapi kalau emang kosannya bolehin kamu isoman ya isoman aja. Soalnya kebetulan kosan gue juga ada kamar mandi dalam, jadi kayak nggak ngerugin siapa-siapa juga gitu. Tapi lu kalau makan gimana? Makan gitu? Makan gue pesen Shopee full merek ya. Pesen ya adalah ojol gue suruh taruh depan pagar, gue ambil ntar di situ. Oh, berarti tetap di kosan kan banyak orang, tetap ya lewatin orang nggak? Tetap aja. Iya, iya, oke. Oh iya, Ya, ngomong-ngomong seputar kayak kena positif COVID nih Mas, kayak Masnya pernah punya pengalaman punya pengalaman nggak kayak temen nih lagi pernah nongkrong sama temen ini, nah temennya tuh kayak kena positif gitu loh, nah Masnya pernah punya pengalaman kayak gitu nggak? Iya, kayaknya iya sih kayak. Tapi aku nggak tahu sampai pas aku positif. Dan aku juga nggak tahu itu karena mereka atau enggak sih. Jadi pas gue waktu itu lagi jalan bareng teman-teman, belajar bareng teman-teman. Besoknya gue sakit radang. Udah gak enak nih dari pagi, kayak aduh radang sih gitu kan. Gue kira minum es tadi malam mungkin kali ya, so, kayak
biarin dulu. Masih siang makin radang. Terus gue kabarin mereka, gue radang nih. Terus kayak, seriusan, woi. Akhirnya mereka mulai kaget gitu kan. So panik, abis mereka nanya ke teman-teman yang mereka nongkrong hari sebelumnya. Ternyata teman-temannya juga pada sakit. Alah. Jadi kayak ada, aduh mungkin mungkin ini gitu. Ya benar sih Mas. Kalau aku dulu itu pernah juga kan dulu ada kabar di perpustakaan ada yang positif. Oh iya. Itu di ITS Space kalau nggak salah. Nah itu aku sama teman-teman gue tuh nongkrong itu di coworker space-nya tuh tempat itu sambil nugas. Terus dapat dari grup bahasa Jawa sih. Rek senang perpus ono sing positif. Nah itu anak-anak ngetek iki lho Rizky Ram gini ke perpus hati-hati itu. Gitu. Ternyata aku pulangnya tuh Mas bener radang kok kerasa radang gitu. Sama sih. Ya, agak ini benar-benar cepet banget. Itu benar juga salah satu hal kenapa jadi online lagi kan. Kalau kuliahnya, kalau waktu itu tuh SI banyak banget yang kena pas offline. Padahal cuma 3 hari, tapi banyak yang kena dan dosennya aja ada yang kena. Nah itu makanya langsung online lagi sih. Serem banget, gak tahu nih berikutnya gimana. Aku nggak tahu sih ini data COVID sekarang gimana nih, naik turun? Sekarang lagi turun nih kan. Lagi turun. Oh lagi turun, alhamdulillah. Iya. Kayak ini juga gak sih, gara-gara Lu tau kan berita yang ini tentang kereta sama pesawat kalau lokal di interstate di dalam negeri, di dalam Indonesia aja tuh nggak perlu pakai ngasih surat antigen atau PCR lagi. Oh iya? Udah nggak perlu sama sekali? Nggak perlu. Wow. Mulai dari tanggal kapan ya? Pokoknya gue tahu berita itu kemarin. Dan itu pokoknya udah mulai dari kemarin sampai ke depannya itu udah nggak perlu. Oh. Oke, pulang. Nggak deh. Ya sih. Ya masih apa ya? Masih banyak yang bisa dilakuin di Surabaya. Oh ya, lu bisa nongkrong di mana, Ken? Gue kayak tempat rame gitu atau di... Gue orangnya tuh sebetulnya nggak terlalu sering nongkrong. Apa namanya? Tapi kalau nongkrong paling di daerah Keputih, Havana, biasalah. Aduh, boleh gak sih manggil-manggil kayak gitu? Kafe. Gak tahu deh, boleh gak? Ya pokoknya kafe-kafe di Keputih. Kalau gue sendiri kayak kemarin tuh gue biasanya suka nugas gitu di luar karena di kosan nggak kondusif, nugas di luar itu kadang-kadang biasanya sendiri sih karena susah ya cari temen nongkrong tuh sebetulnya. Gue kemarin ke kafe-kafe dekat UNER, ganti tempat dong. Kayak Coffee Toffee. Terus kalau di Keputih itu kayak Havana atau Magnate. Kalau nggak salah namanya. Oh ya, Magnate ya. Magnate ya? Iya. Atau enggak ini sih. Nongkrong di apa namanya? Daerah-daerah Klampis. Gitu. Lagi nyoba-nyoba hal-hal baru sih Surabaya karena udah lama banget di sini ya. Kalian pokoknya harus nyoba sih ini haunted house di barat, di Surabaya Barat. Jadi kalian harus naik mobil, terus di basement gitu harus ngelewatin kayak haunted house. Jadi ngelewatin sini nanti ada setan gitu-gitu. Wah, seru banget. Di Ciputra Mall Mas ya? Ciputra. Iya. Mall. Terus yang baru dicoba kayak Bebek Sinjai di Madura. Iya. Ya, gitu-gitulah baru nyoba-nyoba. Explore Surabaya. Jadi nongkrong tuh biasanya nggak di satu tempat sih. Kalau satu tempat paling di kafe-kafe Terputih. Ada nggak rekomendasi, Marcel? Rizky? Ada. Kalau aku ini doang sih paling yang bisa nongkrong rame-rame. Terus kadang ada live music juga. Sherlock. Oh ya, Sherlock. Iya, tahu. Ya, situ. Tapi fun fact aja, terakhir kali gue ke situ gue kena. Jadi ya udah trauma. Ya trauma lah ya. Kalau aku mungkin lebih ke itu sih Mas, kayak nyobain kuliner wajib Surabaya. Kayak contoh mungkin
sambelan Mak Yeye sambel sih, kayak nasi sambel biasa, cuman enak sih. Deket Wonokromo, terus tahu tek Pak Jayan di dekatnya Iya, SMK Jayan 5 emang. itu. Terus Sempet sih waktu itu pas masih belum mulai kuliah, wah hampir setiap hari itu kuliner. Jam 2 pagi ke Rawan Setan, jam 7 malam ke Pak Jayan. Ya, besoknya ke Bebek Purnama, UNER, gitulah. Ya banyak lah. Tapi untuk tempat nongkrong, kafe tetap. Oh ya, mungkin kita udah bahas banyak banget nih Mas, mulai dari awalnya kita bilang hybrid, terus kita udah mulai ngarah produktifnya, cara biar produktif, terus cerita-cerita tentang Masnya udah dapat achievement apa aja sih, terus kayak pengalaman mungkin kayak komunikasi sama orang tua, merantau, jadi anak rantau itu kayak susah nggak sih, sampai kita bahas COVID. Nah mungkin ada kayak closing statement gitu Mas, closing statement ke teman-teman dari pendengar Rikes ini tentang ya terserah lah seputar motivasi atau jadi anak rantau gimana itu Mas, terserah sih. Untuk mahasiswa yang merasa belum cukup, dari dulu gue juga kayak gitu ngerasanya dari semester 1 sampai sekarang. Yang gue bisa bilang coba aja semuanya, dan coba aja dan percaya bahwa itu yang benar aja gitu. Ini sok bijak banget, tapi menurut gue itu hal yang terbesar bisa kalian lakuin di ITS, karena ITS itu sangat terbuka dengan kayak kesempatan-kesempatan yang kalian bisa coba, ya gak sih Marcel, Rizky, kayak SRE sendiri aja banyak banget lomba-lombanya yang kalian bisa ikut. Ya kan, kayak workshop-workshopnya juga, ITS SMN Club, maksudnya kayak lomba-lomba dan juga TEDx, gitu-gitu banyak banget di ITS. Jadi kayak coba aja. Ya jadi kayak tempat berkembang di ITS tuh, aku rasa tuh kayak banyak sih Mas, kayak menurutku sih kayak nggak harus di himpunan sama BEM, kayak kita bisa ke UKM, terus ada sudden chapter, kayak banyak itu Mas, enak sih. Aku dari awal sampai sekarang belum pernah nyentuh Hima dan BEM, jadi ya nggak pernah. Jadi iya benar, banyak banget tempat berkembang di ITS. Menurut aku kalian coba aja, dan cobanya itu sesuai dengan kalian mau, bukan kalian itu terasa harus ngikutin, karena emang ada stigmanya di mana kalian tuh harus ngikutin organisasi ini atau organisasi itu karena kalian kuliah gitu kan. Enggak, sekarang juga lihat value proposition-nya untuk tiap organisasi, apakah emang beruntung buat kalian ngikutin gitu kan. So ya. Oke, itu sih kita bisa ingat-ingat nih closing statement dari Mas Kenat tadi. Jangan lupa dibikin quotes juga kayaknya. Nah, mungkin udah lama nih kita ngobrol-ngobrol, jadi terima kasih juga buat Mas Kenat nih udah hadir di Rikes kita yang ketiga membahas tentang perubahan hybrid ini, dan terima kasih juga buat pendengar Rikes ini yang ketiga tentang ya SRE ITS dan juga seputar ya produktivitas kalian itu. Dan juga stay tune untuk podcast SRE ITS berikutnya, dan jangan lupa subscribe YouTube SRE ITS, follow Instagram SRE_ITS, dan jangan lupa follow Twitter, akun TikTok, dan Spotify SRE ITS. Mungkin sekian dari podcast ketiga kita. Tapi sebelum aku akhiri, ini aku mau pantun dulu. Mungkin Mas Kenat sama Mas Marcel bisa nyautin cakep mungkin ya. Oke. Cakep. Belum. Santai. Pergi ke pasar membeli duku. Cakep. Duku di pasar manis rasanya. Cakep lagi. Banyak sekali alternatif energi baru. Dengan SRE ITS kita belajar bersama. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di Rikes selanjutnya. Bye-bye. Thank you, Ken.